masa K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. OHC 2024 hadir kembali membawa Bilik K3 yang pastinya sangat seru dan menarik. Pada episode kali ini, podcast Bilik K3 akan membawakan tema yaitu OHS Implementation in Cargo Flight Sector. Perkenalkan, aku Sana Salsabila Safira dari S1 Non-Regular K3 2023 yang akan memandu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizka Olivia dari S1 Reguler K3 2023. Oke, di episode pertama ini kita kedatangan tamu dari sektor yang menarik banget nih. Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Vina. Gimana nih Kak Vina kabarnya hari ini? Boleh banget sambil memperkenalkan diri dulu ya Kak. Halo, malam teman-teman K3 dan salam kenal juga Shanas dan Rizka. Terima kasih buat kesempatan udah undang aku di sini. Kenalkan, aku Alvina Winars Putri dari alumni K3 UI 2019. Biasa dipanggil Vina aja sih. Nah, aku di sini sebagai safety intern di Asia Cargo Airlines. Salam kenal ya Kak Vina. Kalau boleh jujur, aku udah penasaran banget nih mau tahu tentang sektor magangnya Kak Vina. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai perbincangan hari ini ya. Oh iya, sebelumnya disclaimer sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang kita diskusikan hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pandangan dari narasumber. Jika ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu. Iya, betul banget, Riz. Baik, Kak Vina, langsung aja kita mulai ya. Buat pertama-tama, ini aku mau tanya dulu sih, Kak. Kenapa Kak Vina memilih magang di Asia Cargo Airlines? Karena menurutku, sektor kargo ini masih terdengar cukup asing nih, Kak. Kayak ini sedikit intermezzo aja mungkin ya. Aku tuh tertarik dengan dunia penerbangan karena dulu aku mau banget jadi pilot. Tapi sayangnya kurang mendapatkan restu sama orang tua aku sih. Ya masih cita-cita seorang anak kecil aja. Terus pas perkuliahan berlangsung, aku gak merasa secara jurusan. Karena di kelas ini juga waktu awal perkuliahan ada dosen yang pernah singgung gitu mengenai sektor mana aja yang ada di sisi safety. Salah satunya sektor aviasi. Nah, aku menyadari bahwa bidang keilmuan ketiga ini cukup luas ya cakupannya. Memilih untuk melakukan magang di sebuah maskapai kargo punya insight untuk pemahaman aku secara langsung tentang industri penerbangan kargo yang dapat menambah wawasan mengenai muatan barang pada penerbangan pesawat, baik internasional maupun domestik. Di perusahaan ini memberikan berbagai peluang belajar sama pengembangan keterampilan dalam berbagai bidang, termasuk manajemen muatan barang, perencanaan operasi penerbangan pesawat maupun pemeliharaan pesawat. Jadi, yang aku dapatkan memilih magang di perusahaan ini, khususnya Departemen Safety Security and Quality atau bisa disebut SSQ, pada sektor aviasi yang mengangkut muatan barang, aku sih menganggapnya banyak pengalaman berharga untuk aku sendiri berupa pemahaman yang mendalam tentang ketiga di sektor aviasi, terutama kontribusi langsung pada keselamatan penerbangan. Oh, jadi Kak Vina udah tertarik dengan dunia penerbangan itu dari kecil ya? Dan merasa ilmu K3 yang kakak pelajari di kuliah ini cukup luas dan bisa ke berbagai sektor. Untuk itu, Kak Vina ingin magang di sektor penerbangan agar bisa berkontribusi langsung pada keselamatan di penerbangan. Oke, boleh dong Kak sharing-sharing sedikit mengenai ada tidak ya skill khusus untuk bisa magang di bagian safety penerbangan kargo? Untuk magang sendiri sih yang paling penting tentunya harus punya basic knowledge K3 ya, seperti pemahaman tentang investigasi kecelakaan dan insiden di industri penerbangan maupun kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko keselamatan dalam operasi penerbangan kargo. Jujur aja sih, aku sebagai orang awam di sini banyak yang baru tahu beberapa kosakata baru yang aku ketahui di sini. Ternyata bahasa penerbangan itu tuh beda. Jadi mesti turun langsung sih kalau ini. Namun kalau berminat untuk jadi safety officer di sektor aviasi yang aku ketahui ya harus
memenuhi berbagai persyaratan, kayak contohnya telah mengikuti pelatihan sebagai Company Aviation Safety Officer atau bisa disebut KASO, sama memiliki Basic Training Auditor. Wah, jadi yang harus kita kuasai untuk bisa magang di bagian safety penerbangan kargo tuh meliputi basic knowledge K3, kayak pemahaman investigasi kecelakaan di industri penerbangan, dan juga kemampuan identifikasi potensi risiko yang ada. Dan kalau mau jadi safety officer juga perlu memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus ya, Kak. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, aku mau tanya lagi nih, Kak. Sebenarnya gambaran sektor penerbangan kargo itu seperti apa sih, Kak? Aku melihatnya dari kacamata SSQ aja ya, karena aku magang di departemen ini. Nah, SSQ sendiri lebih kepada monitoring. Jadi di sini kami melakukan pengawasan keselamatan dalam penerbangan kargo. Gak hanya terfokus pada aircrew sama kelayakan pesawat, tapi juga pada pengelolaan barang kargo itu sendiri. Ada regulasinya, yaitu salah satunya Civil Aviation Safety Regulation, atau kita bisa sebutnya itu CASR Part 19. Nah, di aspek safety sendiri, nggak hanya pengawasan proses pengelolaan penerbangan dari titik asal ke destinasi tujuan aja, tapi merencanakan detail penerbangan pesawat dengan berlandaskan pada regulasi penerbangan sipil yang diawasi oleh otoritas penerbangan setempat. Nah, penerbangan kargo ini tuh bertanggung jawab untuk mengangkut berbagai jenis barang, mulai dari barang logistik hingga kendaraan kayak mobil itu bisa masuk ke dalam kabin pesawat. Banyak hal yang mempengaruhi efisiensi dari pengiriman barang melalui transportasi udara, terutama dari perubahan cuaca. Kondisi cuaca ekstrim maupun landscape dari kota setempat dapat mempengaruhi operasi penerbangan pesawat kargo. Oleh karena itu, manajemen risiko dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan menjadi sangat penting di sektor ini. Oke, ternyata begitu ya Kak, gambaran di sektor penerbangan kargo. Aku sekarang udah lebih ngerti nih setelah mendengar penjelasan dari Kalvina tadi. Menarik banget ya Nas. Buat masa K3, boleh banget ya jadi pertimbangan untuk magang di sektor ini. Iya, bener, Riz. Oke, aku lanjut aja ya, Kak. Nah, kan tadi kakak udah jelasin gambaran dari sektor bidang kargo ini ya kak. Untuk ruang lingkup K3-nya itu sendiri, di bidang penerbangan, khususnya sektor kargo, itu seperti apa ya kak? Apakah ada perbedaan dengan sektor di bagian penerbangan penumpang? Tentu saja ada. Pesawat kargo memiliki perbedaan utama dengan pesawat passenger. Nah, kalau dari luar gak ada perbedaannya. Kita tuh menganggapnya seperti tempat untuk passenger ini dijadikan untuk muatan barang. Bisa dibilang kursi-kursi untuk penumpang itu nggak ada. Karena fokusnya adalah mengangkut barang-barang tanpa adanya penumpang. Nah, aircrew yang berada dalam pesawat hanya 4 orang, yaitu pilot, co-pilot, engineer, sama FOO. FOO itu Flight Operation Officer. Jadi, equipment untuk 4 aircrew ini aja, mulai dari oksigen, sama kursi, dan semua kebutuhan selama penerbangan, hanya untuk 4 orang aja. Meskipun terdapat perbedaan dalam penanganan, namun baik keselamatan dan keamanan dalam operasi penerbangan kargo tetap menjadi prioritas utama. Fokus pada keselamatan penerbangan kargo lebih dikhususkan pada pelatihan aircrew, sedangkan penanganan keadaan darurat untuk pesawat passenger lebih terperinci dalam memberikan keselamatan untuk penumpang. Kalau mengenai aspek keselamatan dan keamanan, terutama dalam penanganan barang berbahaya ini menjadi perhatian khusus dalam pengawasan keamanan penerbangan. Oh, jadi bedanya K3 di sektor kargo dengan sektor lainnya tuh sebenarnya nggak ada perbedaannya ya kak, kalau misalkan kita lihat dari luarnya. Mungkin kayak kursi penumpangnya itu nggak ada karena memang fokusnya buat mengangkut barang-barang logistik atau kendaraan. Terus keselamatan dan keamanannya juga tetap menjadi prioritas utama ya. Jadi misalkan di penerbangan kargo ini lebih dikhususkan pada pelatihan aircrew-nya juga ya kak. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, aku lumayan kepo nih Kak. Ada nggak sih rintangan dan juga keuntungan yang kakak dapatkan ketika menjadi seorang K3 di penerbangan kargo? Boleh dong Kak sharing sedikit? Oke, ini aku kasih tahu yang serunya dulu mungkin ya. Nah, keuntungannya di sini mungkin buat pecinta teknologi pesawat terbang gitu. Ketika pesawat Boeing baru keluar dari pabrik, seringkali terjadi pembaruan terkait teknologinya atau penemuan kesalahan teknik. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak terkait industri penerbangan sendiri. Salah satunya untuk pihak kita nih K3 di industri penerbangan
bisa terus belajar memahami lebih dalam mengenai teknologi yang baru muncul. Ya seru aja gitu untuk bisa menggali kemungkinan bahaya dan risiko yang bisa terjadi supaya mengalami perbaikan. Jadi kan kita bisa dapat teknologi yang lebih canggih. Nah, kalau untuk rintangannya, aku nyebutnya ini tantangan mungkin ya, bukan rintangan. Di sini aku merasa punya tanggung jawab besar untuk keselamatan penerbangan karena masih ada aircrew, muatan barang, dan aset maskapai penerbangan itu sendiri lebih ke menjaga citra perusahaan juga karena ada kerjasama sama vendor, tekanan untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi menjadi tantangan terbesar menurut aku sampai saat ini. Wah, keren banget ya Kak, walaupun tantangan udah pasti ada, tapi banyak juga kan nih keuntungan yang bisa didapat. Wah, Riz, setelah ngobrol banyak sama Kak Vina, kita dapat banyak banget insight baru dan menarik ya. Dan sejujurnya aku masih pengen tahu lebih banyak tentang sektor ini. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa sampai di sini, Kak. Betul banget, Nas. Walaupun pertemuan kita singkat, tapi hari ini kami benar-benar mendapat banyak pengetahuan baru yang insightful dan sangat menarik dari Kak Vina. Oh iya, sebelum kita benar-benar berpisah, mungkin boleh dong Kak Vina sampaikan sedikit pesan dan harapan untuk mahasiswa ketiga dalam mencari tempat magang. Oke, mungkin saat mencari tempat magang, pilih perusahaan yang berkomitmen pada keselamatan kerja. Kami kebijakan sama praktik keselamatan mereka. Terus manfaatin aja jejaring sosial yang ada. Kamu nggak perlu sungkan untuk konsultasi pada dosen pembimbing atau relasi yang kamu kenal. Tanya dosen tamu yang pernah mengajar. Ada kan dosen tamu yang suka memberikan kontaknya gitu. Coba aja hubungin gitu. Karena temanku ada yang dapat tempat magang karena menghubungi dosen tamu ini menanyakan kesempatan untuk magang ini. Kalau misalkan ada sesi interviewnya juga, sempatkan untuk bisa menyampaikan dedikasi dan motivasi kamu memilih tempat magang itu. Pastikan juga pengetahuan dan keterampilan kamu dalam divisi ini yang relevan, yang kamu minati gitu. Jadi tunjukin inisiatif sama tanggung jawab selama magang. Dengan menjalani magang yang semangat, kamu akan mendapatkan pengalaman yang ya menurut kamu tuh itu cukup berharga sih untuk bisa menjenjangkan ke karir yang selanjutnya, ke masa depan yang lebih menurut kamu kayak, wah ini kayaknya profesi yang aku pengen banget gitu. Wah, dicatat ya masa ketiga, tips-tips mencari tempat magang dari Kak Vina. Dan jangan lupa juga untuk menjaga inisiatif dan tanggung jawab kita ketika sedang magang. Keren banget ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vina yang sudah bersedia hadir dan membagikan pengalamannya. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberi insight baru bagi teman-teman, terutama mengenai K3 di sektor penerbangan kargo. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya ketiga, budaya kita. Sampai jumpa.